Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang anatomi sistem indera. Tapi sebelumnya, kenalin dulu nih, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ilham Fani, Kalista Kenya, Amazing Grace, dan Zahra Ramalia. 5 panca indera yang akan kita bahas hari ini adalah mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsangan atau reseptor. Sedangkan indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Kemampuan indera untuk merasakan sesuatu ini sangat penting dalam menjalankan hampir seluruh aspek kognitif, perilaku, dan pikiran dalam tubuh manusia. Indera penglihatan terdiri atas okuli aksesoria dan okulus atau bola mata. Pada mata bagian luar atau okuli aksesoria, diantaranya terdapat bulu mata atau silia, palpebra atau kelopak mata, palpebral fissure yang merupakan daerah lebar mata, medial canthus sebagai letak pertemuan kelopak mata atas dan bawah, lacrimal caruncle, pupil, limbus, sklera, serta lateral canthus. Selanjutnya ada bola mata atau okulus, terdiri atas sklera yang berguna mempertahankan bentuk bola mata, koroid, lapisan pembuluh darah mata, retina, lapisan tipis yang peka akan cahaya, kornea atau bintik kuning, optic disc, yaitu tempat pertemuan seluruh syaraf mata, optic nerve, berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke optik, posterior cavity atau vitreous chamber yang disebut juga badan bening, fornix, palpebral conjunctiva, ocular conjunctiva, ciliary body lens, anterior chamber, cornea, pupil, iris, posterior chamber, limbus, suspensory ligament, serta ora serrata yang berada di antara retina dan badan ciliaris. Selanjutnya pada otot-otot belah mata, diantaranya ada musculolevator palpebralis superior, lateral, dan inferior yang berfungsi mengangkat kelopak mata, musculo-orbicularis oculi yang berfungsi menutup mata, musculorectus oculi inferior, musculorectus oculi medial, musculorectus oculi lateral, musculorectus oculi superior, dan lain sebagainya. Indera pendengaran. Telinga adalah organ indera untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Telinga dibagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar. Anatomi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pinna dan lubang telinga. Telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari dua bagian, yaitu oksikel dan saluran eustachius. Oksikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dalam oksikel, yaitu tulang martil, yaitu tulang yang melekat di gendang telinga, tulang landasan atau incus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Yang ketiga, tulang sangurdi atau stapes, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran eustachius dan terletak di ujung tenggorokan. Telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea memiliki bentuk yang menyerupai siput dan terdiri dari 2 jenis cairan, yaitu endolipin dan perilipin. Di sekitar koklea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Selain itu, untuk mendengar fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam. Indera penciuman. Struktur luar hidung tersusun dari tulang hidung, jaringan lemak, serta tulang rawan. Di bagian teratas hidung terdapat nasal root, yaitu akar yang menghubungkan hidung dengan dahi. Bagian bawah hidung disebut dengan apex. Pada apex terdapat 2 lubang terpisah yang disebut dengan external nares. Melalui kedua lubang tersebut, udara akan masuk dan dibawa ke dalam rongga hidung. Pemisah disebut dengan septum. Septum di hidung manusia terdiri dari tulang rawan. Beberapa memiliki septum yang bengkok yang disebut dengan deviasi septum. Setelah udara melewati lubang hidung, udara akan memasuki kavum nasi.
Kavum-nasi adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Nasal vestibule, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Dilapisi dengan jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Bulu-bulu tersebut disebut juga bulu hidung atau silia. 2. Konka, lekukan pada rongga hidung bagian dalam yang memiliki 3 bagian, yaitu superior atas, tengah, serta inferior bawah. Di bagian hidung ini, udara akan diproses dan diubah suhunya sesuai dengan temperatur tubuh. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman yang terletak di langit-langit konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. 3. Membran mukosa. Seluruh bagian dalam anatomi hidung dilapisi oleh jaringan tipis yang disebut dengan membran mukosa, yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. 4. Sinus adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsinya untuk meringankan beban di tulang tengkorak, berperan dalam suara manusia, serta menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Indra pengecap yaitu lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Anatomi lidah secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2/3 depan yang disebut apex dan 1/3 belakang yang disebut dorsum. Sedangkan secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yakni apex linguae atau ujung lidah, corpus linguae atau badan lidah, dan radix linguae atau akar lidah. Bagian depan lidah sangat fleksibel dan bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf, berfungsi membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah, mendorong makanan kembali ke permukaan punya gigi sehingga gigi dapat menggilasnya. Sedangkan bagian belakang lidah digunakan untuk pengunyahan. Otot tersebut bersama air liur mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus, yaitu pipa yang menghubungkan tenggorokan dengan perut. Otot lidah. Lidah adalah kumpulan dari otot. Otot-otot lidah memiliki arah yang berbeda-beda, fleksibel bergerak ke segala arah. Lidah ada 2 jenis otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik membuat lidah mampu mengubah-ubah bentuk lidah seperti memanjang, memendek, dan membulat. Sedangkan otot ekstrinsik lidah membuat lidah dapat bergerak mengelilingi rongga mulut dan faring. Kulit adalah bagian terbesar dari tubuh manusia, yaitu sekitar 15% dari total berat badan orang dewasa. Berat kulit 2 kali lipat dari berat otak, yaitu 3-5 kg. Kulit berfungsi sebagai pembatas yang melindungi tubuh dari paparan dan rangsangan. Struktur kulit terdiri dari lapisan epidermis, dermis, hipodermis atau subkutis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri dari beberapa sel spesifik yang disebut sebagai keratinosit yang berfungsi mensintesis keratin. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit manusia yang terdiri dari 4 jenis sel utama, yaitu keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. 2. Dermis. Dermis adalah struktur penyusun kulit yang berperan terhadap kelenturan dan kekuatan renggang kulit. Kemampuan tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera mekanis, membantu dalam termoregulasi, dan termasuk reseptor stimuli indrawi. 3. Lapisan subkutan atau hipodermis. Lapisan hipodermis terdiri atas jaringan ikat dan lemak yang jumlahnya bervariasi sesuai daerah tubuh. Sel lemak yang ada pada lapisan ini lebih banyak dibandingkan sel lemak yang terdapat pada lapisan dermis. Jumlah sel lemak tergantung pada jenis kelamin dan keadaan gizi.